Saudara, pernyataan anggota DPR fraksi PKS Al-Muzamil Yusuf berujung pada tuntutan proses hukum oleh Sivitas Akademika UI. Universitas Indonesia meminta Al-Muzamil membuktikan tudingannya yang menyebut adanya materi pengenalan kampus bagi mahasiswa baru di UI yang mendukung seks bebas. Sivitas Akademika Universitas Indonesia meminta anggota DPR fraksi PKS Al-Muzamil Yusuf untuk meminta maaf atas pernyataannya terkait materi pengenalan kampus bagi mahasiswa baru UI yang dianggap mendukung seks bebas. Tak hanya itu, dalam surat yang ditulis kepada Rektor UI berisi permintaan proses hukum terhadap Al-Muzamil. Tuduhan Al-Muzamil Yusuf dianggap menyerang dan mencemarkan nama baik Universitas Indonesia. Tunjukkan kepada kami, Al-Muzamil, mana bukti dari tuduhan kamu kepada kami. Nah, salah satunya adalah materi cegah tindak kekerasan seksual. Seperti yang materi yang diinstruksikan oleh Kemendikbud. Judulnya ya, cegah tindak kekerasan seksual. Nggak ada itu bicara mengenai consensual sex. Aneh sekali pola pikir orang ini. Terkait materi seksual consent. Terkait hal ini, Al-Muzamil Yusuf telah memberikan klarifikasi soal tudingannya. Menurutnya, materi pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru yang disampaikan saat ospek sangat kontroversial dan mengkhawatirkan masyarakat. Sebagai alumni UI, sebagai wakil rakyat, sebagai ayah dan juga kakek, saya perlu menyuarakan kegelisahan orang tua para mahasiswa baru UI yang tersampaikan kepada saya. Mereka amat khawatir dengan ekses dari materi seksual consent tersebut. Saya meyakini bahwa tujuan materi pembelajaran tersebut penting dan perlu untuk disampaikan kepada Sivitas Akademika, namun bukan dengan pendekatan seksual consent yang masih kontroversial, bahkan di negara barat sekalipun. Karena selain berdimensi perlindungan diri, seksual consent juga mengandung justifikasi dan sikap permisif terhadap hubungan seks di luar nikah dengan alasan persetujuan bersama. Selain tuntutan proses hukum, pernyataan Al-Muzamil ini berujung pada permintaan agar Rektor UI mengajukan surat ke pimpinan DPR MPR dan MKD agar memberhentikan Al-Muzamil Yusuf dari anggota DPR. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pro kontra pernyataan wakil rakyat dari fraksi PKS Al-Muzamil Yusuf kami perbincangkan dengan dua narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada dosen ilmu komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando dan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Selamat sore Bung Ade, Bung Khalid. Selamat sore. Saya ke Bung Khalid dulu. Bung Khalid, jadi apa tanggapan Pak Muzamil soal ini? Diminta mundur, kemudian juga ada proses hukum yang diajukan? Pertama, sebelum jam discussion dulu, Ian. Saya akan menjelaskan dulu duduk. Halo. Halo. Oke, masih terdengar. Silakan dilanjutkan. Oke. Jadi ada tiga hal yang mungkin perlu disampaikan. Pertama, Pak Muzamil Yusuf ini menyuarakan aspirasi dan kegelisahan dari masyarakat atau orang tua mahasiswa baru, dan ini adalah tugas konstitusional anggota dewan ketika ada masyarakat menyampaikan aspirasi ke beliau. Beliau sebagai wakil rakyat dan beliau juga adalah alumni Universitas Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pendidikan seks ya. Jadi PKS, Pak Muzamil dalam hal ini mewakili PKS itu setuju bahwasanya harus ada pencegahan atau penghapusan kekerasan seksual. Tapi dalam bingkai yaitu nilai-nilai Pancasila, konstitusi, norma agama, dan budaya. Jadi itu yang menjadi pesan utamanya. Kemudian yang ketiga, Bapak Muzamil Yusuf sebagai wakil rakyat meminta klarifikasi kepada pihak Universitas Indonesia, dan alhamdulillah UI juga sudah melakukan klarifikasi terkait hal tersebut. Sehingga karena pendidikan seks ini itu bukan hanya tanggung jawab dari negara, bukan tanggung jawab institusi pendidikan, itu di situ harus melibatkan persetujuan, melibatkan dari bagaimana pandangan dari keluarga dan masyarakat. Itu harus menjadi pertimbangannya. Gitu, Christian. Setelah Universitas Indonesia memberikan klarifikasi, lantas tanggapan Pak Muzamil seperti apa? Pak Muzamil sudah mengeluarkan rilis resmi ya setelah klarifikasi itu, dan Bapak Muzamil sangat mengapresiasi klarifikasi itu, dan kami berharap diskusi pada kali ini Pak Muzamil sebenarnya sudah siap untuk hadir dalam diskusi ini, tapi kalau yang hadir adalah dari pihak Rektorat UI atau pimpinan Rektorat, sehingga terjadi dialog yang resmi, official
bukan dialog yang wacana dan sebagainya. Sehingga kalau dari pihak UI, dari rektorat, dari Bapak Rektor atau Wakil Rektor atau Direktur Kemahasiswaan, itu bisa komunikasi lebih pas, lebih nyambung. Karena fokus pada substansinya. Sehingga terjadi komunikasi dua arah, baik Bapak Muzamil sebagai anggota Dewan, dan dari pihak Rektorat UI yang bisa mengklarifikasi langsung. Dan Kompas akan bisa menjadi mediator yang sangat profesional di situ, sehingga mempertemukan dua pihak, yaitu wakil rakyat dengan pihak Rektorat UI. Oke, Bung Ade kiranya akan menghentikan proses hukum, proses permintaan untuk Pak Muzamil dicopot dari jabatannya sebagai wakil rakyat, karena tadi disampaikan oleh Bung Holly sebenarnya Pak Muzamil hanya mau minta klarifikasi dari pihak UI aja dan itu sudah dilakukan. Ya, sebetulnya pernyataan Muzamil itu tidak begitu ya. Muzamil itu meminta klarifikasi dari rektor apakah benar program pencegahan tindakan kekerasan seksual itu ditarik atau tidak. Dia tidak meminta klarifikasi tentang isi pendidikan tersebut. Dan itu yang sebetulnya menurut saya salah dari Muzamil. Muzamil itu memfitnah kami. Jadi sudah dalam bentuk pernyataan gitu ya? Iya, jadi gini, ya, yang dikatakan oleh Muzamil adalah dalam program cegah tindak kekerasan seksual tersebut, UI mengajarkan para mahasiswa dan mahasiswinya bahwa konsensual seks itu adalah sesuatu yang sah dan wajar. Dan kemudian dikatakan bahwa dalam pendidikan tersebut diajarkan seks bebas mengikuti ala barat. Itu fitnah yang sangat keji menurut kami. Seorang anggota DPR bukan begitu cara kerjanya. Kalau dia belum tahu persis apa isi dari program cegah tindak kekerasan seksual, dia cari tahu dulu. Dia tanya dulu. Dia tidak bikin pernyataan serampangan seperti itu. Ini yang terjadi adalah orang tua mahasiswa baru tentu saja akan khawatir. Kalau betul UI itu mengajarkan seks bebas di tahun pertama mereka masuk ke UI, itu bohong luar biasa. Makanya saya katakan itu fitnah yang sama sekali tidak berdasar, bahwa itu keluar dari seorang anggota atau ketua fraksi PKS di MPR dan seorang tokoh yang datang dari sebuah partai sebentar. Sebuah partai Islam. Nanti saya beri kesempatan ke Anda, Bung Holid. Oke. Bung Holid mau memberikan tanggapan, silakan. Jadi Bapak Al-Muzamil Yusuf bukan hanya mendapat aduan dari masyarakat, dari beberapa anggota dewan yang anaknya juga masuk di mahasiswa UI ya, itu dari fraksi lain bukan dari fraksi PKS. Bung Holid. Tapi beliau juga membaca bahan dari yang sudah ada ya video di kanal resmi itu sendiri. Dan ada materi seksual konsen di situ dan disampaikan di situ. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Ade Armando itu tidak benar. Oke, Bung Holid sebenarnya soal seks itu. Sebenarnya kemarin di Kompas Petang, Bung Holid saya potong sebentar. Bung Holid sebenarnya kemarin di Kompas Petang kami sudah berusaha untuk menghubungi Pak Muzamil, tapi kemarin Bu Reni ya dari Universitas Indonesia saja yang bersedia untuk menjelaskan. Tadi kami sudah kutip Bu Reni dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa akan hadir kalau dari pihak rektorat yang menjadi narsum. Kalau bukan dari pihak rektorat, Bapak Muzamil tidak berkenan. Oke, berarti kalau misalnya kami mendapatkan akses kepada Rektorat Universitas Indonesia bakal bersedia hadir ya di layar Kompas ya. Oke, saya lanjutkan lagi Bung Holid. Bung Holid tadi pernyataannya adalah soal cara dari Pak Muzamil untuk menyampaikan keberatan ini. Kenapa tidak disurati sebagai wakil rakyat, kan bisa menyurati rektorat alih-alih dengan membuat sebuah video yang kemudian jadi gaduh dan viral di media sosial. Ini persoalan cara yang dipermasalahkan oleh Bung Armando. Bukan. Saya bukan soal cara. Dia itu bohong. Muzamil itu bohong. Nah ini tuduhan ini. Kalau tuduhan, kalau begini sudah offside Pak Armando. Begini ya, saya jelaskan. Coba baca materi yang diberikan. Ada tidak kalimat yang mengatakan bahwa konsensual seks adalah perilaku seks yang diajarkan pada mahasiswa dan selama konsensual seks maka dia menjadi sah dan wajar. Tidak. Jadi boleh saya jelaskan kenapa muncul istilah konsensual seks dalam materi tersebut?
Oke, silakan. Anda sudah membuat ini juga atau menyampaikan ini di salah satu video di YouTube ya, Bung Ade? Ini Ya, gini, jadi gini. Mbak Fristian. Boleh Oke. saya jelaskan? Oke, Silakan. saya jelaskan dulu ya. Jadi gini, kekerasan seks adalah sebuah topik yang tidak sederhana. Ya, kekerasan seks itu berkisar dari pelecehan seks, intimidasi seks, sampai perkosaan. Ya, nah sebetulnya yang terbanyak terjadi di kampus, misalnya di UI saja yang melapor secara resmi kepada pusat pelaporan tentang kekerasan seks. Jadi UI sekarang punya tuh pusat kekerasan seks. Itu selama 1 tahun ada 39 orang. Nah yang 39 orang ini bukan melapor perkosaan ya. Jangan bayangkan bahwa ada 39 kali percobaan atau perkosaan. Sebagian besar darinya bukan perkosaan. Tapi begini, kekerasan seks itu menyebar dari misalnya ada seorang pria mengomentari tubuh si perempuan, atau dia bicara mesum, atau Itu dia sudah sekedar masuk kategori kekerasan seksual ya? memegang meremas tangan, memegang rambut, memegang bahu dan seterusnya, itu adalah pelecehan seksual dan itu adalah kekerasan seksual. Secara verbal. Mbak Fristian. Nah, ini terjadi di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Oke. Mbak Fristian, juga saya banyak ingin terjadi. menyampaikan. Karena itu, boleh nggak saya selesaiin dulu penjelasan saya? Oke, silakan Bung Ade. Ya. Oke, Karena itu, silakan. setiap mahasiswa baru harus tahu, kalau sampai ada pihak yang berusaha misalnya tadi, bicara mesum, mengomentari tubuhnya, memegang-megang dia, bersiul, bersuit, Anda itu kalau Anda terganggu, Anda boleh untuk melapor, melawan, mengadukan, dan orang yang melakukan itu terhadap Anda, termasuk dosen ya, saya ingatkan, mahasiswa, dosen, karyawan, satpam, siapapun, ya, itu akan kena sanksi. Oke? Nah, karena itu orang harus tahu batas yang disebut kekerasan yang Mbak mana. Fristian. Nah, yang seksual bukan konsennya sendiri ada di slide apa, Bung Nah, Ade? Anda sebut bahwa itu hanya di satu Jadi slide. gini, Mbak, ada. Jadi gini, sebentar, saya selesaikan dulu. Oke. Nah, sekarang saya dikasih waktu nanti ya. Kalau- Saya dikasih Bung Khalid waktu. sebentar, saya kasih kesempatan nanti. Ya, kalau Oke. ada seorang mahasiswi mengatakan bahwa saya melihat ada teman saya itu dicium atau bersentuhan pipi dengan entah lawan jenis, entah sesama jenis. Itu pelecehan seksual tidak? Oke. Jawabannya adalah tergantung pada konsensual. Kalau orang yang dipegang dibilang kamu cantik ya, dan dia tidak merasa tersinggung, dia merasa nyaman dengan itu bukan kekerasan. Kekerasan akan dimulai ketika orang itu merasa terganggu. Keberatan, dia menyatakan bahwa itu keberatan, atau mahasiswi tidak berani melawan dosennya, itulah kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu diajarkan, kemudian di dalamnya diajarkan ada yang namanya consensual sex. Oke. Bukan hubungan seks bebas. Yang disebut Muzamil jadi kalau adalah seks bebas. Oke, tidak mengajarkan soal seks bebas, hanya menjelaskan konteksnya kalau itu tidak keberatan maka tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual, betul. Oke, itu di salah satu slide. Saya akan beri kesempatan kepada Bung Khalid nanti untuk menjawab, tapi kita jeda sejenak saudara. Kompas Petang akan segera kembali untuk Anda.